Pajak. Ngopi sambil ngobrol pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Cipta Sarana Cendekia dalam konten pijak ngopi sambil ngobrol pajak. Yang kali ini akan bersama Mbak Luki ya. Hai Mbak. Iya. Dan untuk membawa acara kali ini baru pertama kali ya, ini saya masuk di konten pijak ngopi sambil ngobrol pajak. Dan perkenalkan, nama saya Vianda Rahmatika yang akan bawa acara pada konten kali ini bersama narasumber kita yang sudah berlalu lalang di pijak ini ya, Mbak Luki. Oke, halo Mbak Luki. Hai Mbak Vianda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Vianda sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik ya. Seperti yang kita tahu sekarang ini makin seger-seger ya kita ya. Iya benar makin. Oh iya, oke. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ini kita santai-santai dulu aja. Dan for your information teman-teman, jadi saya sama Mbak Luki ini dulu dari alumni SMK Negeri 1 Ponorogo ya. Iya benar. Nah, jadi bocah-bocah Ponorogo ya. Iya benar, kakak tingkat saya ya Mbak Betul. Vianda ini. Nah, Mbak Luki ini adik kelas saya yang sekarang bekerja di kantor konsultan pajak Agus Sambodo dan rekan, begitu ya. Gimana kesibukan kerjanya sampai sekarang? Kalau bulan-bulan sekarang ini bulan September ya Mbak Vianda, alhamdulillah sih masih loadnya masih banyak, jadi nggak terlalu sibuk seperti saat SPT-an gitu. Oke, ya teman-teman masih ingat kan ya, bulan-bulan SPT itu ada bulan Maret dan juga bulan April yang tentunya nanti kita akan ketemu lagi di tahun depan ya, di tahun 2023. Oke, langsung saja untuk konten kali ini kita akan membahas seputar Per 3 tahun 2022 yang saat ini sudah terdapat perubahan atau sudah dirubah menjadi Per 11 tahun 2022. Dan apa aja perubahannya nanti kita akan bahas secara lengkap bersama Mbak Luki Tika Fitriani. Oke, sudah siap Mbak? Alhamdulillah siap. Oke. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Per 3 tahun 2022 ini sudah diberlakukan di bulan April tahun 2022, betul ya? Betul, Mbak. Nah, dan sekarang ini sudah dirubah menjadi Per 11 tahun 2022. Nah, sebelumnya di Per 3 ini kita review sedikit ya, bahwa untuk mengunggah faktur itu sebelumnya kan bisa dilakukan kapan saja. Tapi setelah diberlakukannya Per 3, ini untuk mengunggah faktur harus pada tanggal 15. Betul. Oke, nah kita masuk ke pembahasan Per 11 tahun 2022, Mbak Luki. Oke Mbak Vianda, sebelum kita masuk ke poin-poin perubahan dan sejenisnya, kita akan bahas dulu nih, Per 3 sama Per 11 itu kesamaannya apa? Per 3 dan Per 11 ini sama-sama membahas mengenai faktur pajak, Mbak. Jadi Per 11 ini seperti yang Mbak Vianda bilang tadi, perubahan mengenai Per 3 tahun 2022. Nah, mulai berlakunya tanggal berapa? Tanggal 1 September 2022. Perubahannya dari Per 3, kalau Per 3 kemarin itu yang merubah peraturan sebelumnya itu ya Mbak, perubahannya ya yang seperti Mbak Vianda bilang tadi mengenai batas waktu upload faktur ya tanggal 15 bulan berikutnya ya Mbak. Jadi misal kalau kita mau upload faktur tanggal 27 Agustus gitu, kita uploadnya harus maksimal tanggal 15 September gitu. Nah yang kedua ada juga penambahan kode faktur 05 di faktur pajak gitu ya. Jadi sebelumnya kode faktur pajak itu hanya 01234 6789. Jadi 5-nya dilewatin tuh. Iya, setelah adanya Per 3 ditambahin 05 dengan besaran tertentu. DPP besaran tertentu. Nah, selain itu perubahan di Per 3 kemarin itu adalah merubah mengenai ketentuan identitas pembeli nih. Identitas pembeli yang pembelinya ini adalah terdaftar di KPP Besar Khusus Madya BKM dan juga yang melakukan pemusatan PPN nih Mbak. Kalau kita kirim barang ke cabang yang supplier yang customer kita ini melakukan pemusatan dan terdaftar di KPP BKM, nah maka alamat kita waktu ngirim barang ke cabang itu alamat cabangnya Mbak, tapi identitasnya
NPWP sama nama itu ya Mbak, sesuai dengan identitasnya pusat. Oke. Itu sih Mbak. Nah, ada sedikit masalah sepertinya Iya, gimana tuh? Setelah ada Per 3 itu kan jadi agak bingung ya pengadministrasiannya gimana Betul. nanti. Terus di teknisnya, di e-fakturnya itu kan juga sedikit susah karena kita kan tidak bisa otomatis memasukkan NPWP terus langsung keluar alamatnya, harus merubah dulu tuh alamatnya. Bayangin nih, kita ada customer Alfamart mau ngirim barang ke Alfamart, tapi Alfamart ini melakukan pemusatan dan juga terdaftar di KPP BKM. Kita mau melakukan penyerahan ke 30 cabang lainnya. Kita harus bikin faktur 30 nih ke semua cabangnya. Bayangin repotnya kayak gimana Mbak? Iya, sangat menarik ya tentunya ini untuk dibahas karena masih anget-anget untuk pernya ini, dan mungkin teman-teman juga sangat membutuhkan informasi dari konten kita Mbak Luki begitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya landasan adanya perubahan dari Per 3 ke Per 11 ini apa sih Mbak Luki? Nah, karena adanya polemik di kalangan wajib pajak ya Mbak ya tentang alamat di cabang tadi, maka muncullah Per 11 ini sebagai ajang untuk memudahkan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Nah, jadi yang sebelumnya alamat kirim kita ke cabang itu harus sesuai dengan alamat cabang, kini diganti jadi dengan alamat pusatnya, tapi dengan ketentuan tertentu ya pastinya Mbak. Terus memberikan juga kepastian hukum bagi para wajib pajak gitu. Betul. Nah, teman-teman ini sebenarnya Per 11 itu bukan lebih meribetkan wajib pajak ya, tapi malah memudahkan. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya ini perlu dipelajari lebih lanjut ya, memang karena agak sedikit rancu juga ya sebenarnya, tapi perlu diketahui bahwa ini tuh landasan adanya perubahan yaitu memudahkan para wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya sendiri. Nah, dalam konteks PPN ya berarti, karena ini kita bahasnya seputar perubahan di peraturan faktur pajak. Betul. Oke, Mbak Luki, kita lanjutkan untuk pembahasannya. Jadi setelah kita bahas atau kita review ya tadi sebenarnya perubahan dari Per 3 ke Per 11 ini apa aja. Ini saya mau tanya, jadi kalau untuk Per 11-nya sendiri itu pada intinya dirubah secara kompleks semuanya atau hanya beberapa pasal-pasalnya aja yang memang dirubah, atau mungkin bagaimana Mbak? Oke, jadi di Per 11 itu nggak semua dirubah sih Mbak atas Per 3 sebelumnya itu. Jadi hanya ada sekitar 4 pasal ya perubahan. 4 ya? Nggak semua perubahan sih Mbak. Ada 1 perubahan, 2 tambahan, dan 1 penegasan ulang gitu. Jadi nggak semuanya dirubah gitu. Jadi dari Per 3 sebelumnya. Oke, jadi perlu kita tegaskan ya. Jadi teman-teman, kalau untuk Per 11 ini nggak hanya perubahan aja, tapi ada penambahan dan juga penegasan. Dan tadi ada 4 pasal ya Mbak Luki ya, yang dibahas di Per 11 ini sebagai perubahan atau penambahan dan juga penegasan dari yang sebelumnya di Per 3 tahun 2022. Oke, pasal-pasalnya ada apa aja Mbak? 4 pasal itu tadi. Yang pertama itu ada pasal perubahan di pasal 6 ayat 6 ya Mbak Fianda, atas alamat tadi. Jadi sebelumnya alamat cabang tadi itu berlaku ke semua wajib pajak gitu, berlaku ke semua customer. Tapi sekarang ini dibatasin hanya untuk customer di kawasan berikat, kawasan tertentu maaf, dan juga penyerahannya yang mendapatkan fasilitas PPN atau PPNBM tidak terutang gitu. Jadi kriterianya ada 2 tambahan ya Mbak ya. Selain termasuk ke dalam KPP BKM, juga harus masuk ke dalam kawasan tertentu, dan juga harus masuk termasuk ke dalam penyerahan yang tidak terutang PPN itu tadi gitu. Jadi ketiga kriteria ini harus terpenuhi, tidak boleh salah satunya tidak terpenuhi. Misal kalau kita mengirim barang ke customer kita, dia itu pemusatan, terdaftar di KPP BKM dan juga terdapat di kawasan tertentu, tapi atas penyerahan kita itu tidak dikenakan PPN tidak terutang, jadi tidak ada fasilitas PPN atau PPNBM terutang itu tadi, tidak terutang ya maaf. Jadi
gugur tuh kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak dengan alamat sesuai dengan alamat cabang. Jadi alamatnya, terus identitas meliputi nama dan NPWP menggunakan pusat semua keterangannya gitu. Jadi makin mudah gitu ya, Mbak. Iya, betul. Nah, tadi pasal 6 ayat 6 ya, Mbak Luki. Nah, masih ada 3 lagi nih. Berarti selanjutnya ada pasal apa aja, Mbak? Pasal 6 ayat 7A. Jadi di pasal sebelumnya kan kita membahas mengenai kawasan tertentu nih. Di pasal 6 ayat 7A itu menjelaskan mengenai tempat atau kawasan tertentu. Jadi kriterianya kawasan tertentu itu mana aja gitu. Jadi ada ketentuan mengenai tempat penimbunan berikat dan juga ketentuan mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus atau KEK dan juga ketentuan lain yang sejenis yang mengatur mengenai kawasan tertentu tadi. Nah, kalau kawan-kawan pajak pengen lihat kawasan ekonomi khusus itu di mana aja, bisa dilihat di websitenya kawasan ekonomi ya, di kek.go.id gitu. Nah, untuk kawasan tertentu tadi itu pastinya seperti tempat tertentu yang harusnya masih di dalam daerah pabean ya, Betul, Mbak Luki, yang memang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang begitu ya? Yang tidak. Oh, yang tidak terutang. PPN. Oke. Nah, jadi untuk kesimpulannya pasal 6 dan pasal 6 ayat 7A ini tadi ya, Mbak Luki, itu sebenarnya di Per 11 itu untuk mempersempit pemberlakuannya ya, Mbak ya. Jadi sebelumnya di Per 3 itu kan dalam aturan lama itu untuk alamat atau aturan penulisan alamatnya itu dipusatkan, gitu ya. Dan tidak memandang lokasi cabangnya. Nah, kalau untuk di Per 11 ini itu menegaskan ulang ya, Mbak ya, bahwa ketentuan tersebut cuma berlakunya hanya di kawasan-kawasan tertentu yang sudah disebutkan sama Mbak Luki tadi, begitu ya, Mbak ya? Jadi yang sebelumnya kan semua cabang gitu ya, harus pakai alamat cabang. Kalau sekarang hanya yang di kawasan tertentu. Tertentu. Sama jangan lupa PPN-nya harus mendapatkan fasilitas tidak dipungut gitu tadi. Tidak dipungut ya, di garis bawahi. Oke, teman-teman, ini menarik sekali pembahasannya di Per 3 yang sudah diubah di Per 11 tahun 2022. Sebelum kita lanjutkan, ini sepertinya saya atau Mbak Luki juga merasakan agak kering juga ya. Monggo silahkan kita minum dulu, teman-teman, kita break sebentar. Nggak afdol ya, Mbak, kalau nggak ngopi. Betul banget. Judulnya aja udah bijak. Ngopi sambil ngobrol Pajak. Ngopi dulu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjutkan pembahasannya. Jadi tadi sebelumnya kita sudah membahas seputar perubahan di pasal 6 dan juga pasal 6 ayat 7A. Nah, kemudian kita lanjutkan ke perubahan yang belum kita bahas. Ini masih ada 2 ya. Oke, selanjutnya pasal berapa aja nih, Mbak Luki? Yang selanjutnya adalah pasal 37 ayat 2, Mbak Fianda. Jadi di pasal 37 ayat 2 ini merupakan pasal penegasan ulang gitu, Mbak. Jadi yang tadi kan sudah saya sebutkan alasannya adanya Per 11 ini adalah memberikan kepastian hukum gitu ya, Mbak. Nah, kepastian hukumnya ini ada di pasal 37 ayat 2 nih, Mbak. Yang mengatur mengenai pajak masukan, pengkreditan pajak masukan. Jadi dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak itu bisa dikreditkan sebagai pajak masukan sepanjang memenuhi ketentuan di persyaratan pengkreditan pajak masukan gitu. Jadi nggak ada perubahan apapun, cuma penegasan ulang aja gitu sih, Mbak. Oke, teman-teman, jadi untuk pasal 37 ayat 2 ini tidak ada pembahasan lain ya, Mbak Luki, selain pasal 37 ayat 2 ini hanya sebagai penegasan ulang sebagai bentuk kepastian hukum begitu ya. Betul. Oke, selanjutnya silakan dilanjutkan, Mbak Luki. Jadi ini tinggal satu aja yang belum kita bahas. Oke, pasal penambahan terakhir nih, Mbak Fianda, mengenai ketentuan peralihan berada di pasal 38A, yaitu selama jangka waktu ini 1 April sampai dengan 31 Agustus, faktur pajak yang keluar di tanggal tersebut diberikan relaksasi nih, Mbak, untuk tidak mengikuti peraturan terbaru di Per 11. Jadi alamat cabang yang kita kirim barang itu tetap pakai alamatnya cabang ya. Jadi nggak mengikuti di Per 11. Tentuan baru ini ya. Diberikan relaksasi itu aja. Jadi sampai tanggal 31 Agustus aja.
mulai 1 September baru pakai ketentuan yang di Per 11 ini tadi, Mbak. Iya, Gitu. teman-teman. Ini ya yang terakhir tadi sudah sangat jelas bahwa sebelum tanggal 1 September itu kita masih menggunakan ketentuan Di Per 3. Per 3 tahun 2022. Jadi sudah sangat jelas bahwa Per 11 ini nanti akan dilaksanakan atau apa istilahnya diberlakukan itu mulai 1 September 2022. Oke teman-teman, untuk pertanyaan penutup Mbak Lucky, jadi boleh disampaikan pesan dan kesan kepada teman-teman di luar sana dan tentunya untuk para wajib pajak ya setelah kita membahas Per 11 tahun 2022 ini apa aja biar kita makin taat ya untuk mematuhi peraturan hukum dan juga peraturan pajak yang berlaku di Indonesia tentunya. Oke, ya baik Mbak Fianda. Buat teman-teman wajib pajak di luar sana, jangan lupa untuk tiap ada peraturan baru itu diikutin terus ya. Kayak Per 11 ini kan tiba-tiba mengganti Per 3 yang kemarin barusan diganti itu. Jadi perubahan dinamika perubahan peraturan ini sangat cepat. Jadi teman-teman harus setiap saat mengikuti perubahan peraturan itu. Jadi biar nggak ketinggalan update gitu, biar up to date terus gitu. Dan perlu diingat juga di Per 11 tadi ketentuan-ketentuannya jangan sampai lupa ya teman-teman gitu. Oke teman-teman, terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan oleh Mbak Lucky untuk membuat konten yang sangat bermanfaat buat terima teman-teman kasih semuanya. juga Mbak Fianda telah mengundang saya. Oke, tentu. Nanti next time kita akan kolaborasi lagi untuk buat konten yang tentunya lebih update ya. Yeah. Dan untuk teman-teman semuanya, ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Mbak Lucky bahwa dinamika peraturan perpajakan ini sangat beragam ya. Yang tentunya kita nggak bisa memastikan bahwa peraturan ini berlaku hari ini sampai dengan kapan. Jadi tetap harus mengikuti ritmenya dari pemerintah itu seperti apa. Dan tentunya pemerintah juga melakukan tersebut untuk kepentingan kita bersama, memberikan manfaat yang lebih dan juga memudahkan para wajib pajak. Begitu ya Mbak Lucky? Betul Mbak Fianda. Oke, teman-teman. Untuk pembahasan Per 11 tahun 2022, kita akhiri sampai di sini dulu. Next time kita akan membahas materi-materi yang lebih hangat dan yang lebih update lagi tentunya ya. Terima kasih. Saya Fianda Ramatika sebagai pembawa acara Pijak kali ini dan juga narasumber saya Mbak Lucky Tika Fitriani, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Pijak, ngopi sambil ngobrol pajak.